Iya, sahabat Mentari masih bersama dengan Pak Sukamto. Ya, pada saat ini firman Tuhan akan disampaikan. Karena minggu yang lalu dalam ilustrasi roda telah digambarkan. Sekarang firman Tuhan akan disampaikan menjadi bagian di dalam ilustrasi roda tersebut. Iya, mari kita ikuti beliau. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara untuk berbicara tentang firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah berbicara doa dalam kaitannya dengan ilustrasi roda, dan sekarang kita waktunya berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu pada awalnya akan disampaikan kepada manusia, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur kesempatan baik untuk berbicara tentang firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan juga sahabat Mentari yang memperhatikan, mendengarkan, dan mengikutinya, sehingga kami semua boleh memahami dengan baik dan menjadikan keyakinan yang kuat dalam iman percaya kami kepada Yesus. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari, di dalam kita bicara firman Tuhan, mari kita lihat bagaimana Allah berfirman kepada manusia pada awal-awal. Di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Yang pertama, dulu Allah berkali-kali, berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Kemudian pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus Kristus juga Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Allah penuh kuasa. Kenapa firman Allah itu penuh kuasa? Mari kita lihat bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah firman Kristus Yesus. Sahabat Mentari dapat lihat di Rom pasal 10 ayat 17. Namun kita lebih jauh, mari kita melihat firman Allah itu siapa. Saya ajak saudara-saudara membaca dari Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kita paham? Yang pertama, firman itu adalah Allah. Pada zaman dahulu Allah mencoba berkali-kali dan berulang kali berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Dan sekarang Ia berbicara melalui anaknya. 1 Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa firman itu, tadi katakan bahwa firman adalah Allah. Nah, sekarang 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya yang tunggal, penuh kasih karunia, yang dinyatakan dengan penuh kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kepada siapa? Yesus Kristus, anak Allah. Bagaimana firman itu berkuasa dengan saudara dan saya? Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Keyakinan bahwa kita sudah dilahirkan kembali melalui kita percaya dan menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai anak Allah, mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita. Dengan menerima dan percaya, saudara dan saya menjadi anak Allah, dilahirkan kembali menjadi bayi rohani. Bagaimana kehidupan bayi? Harus makan. Apa makanan bayi? Susu yang pertama kali. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2, apa yang harus dimakan oleh anak-anak Allah.
yang masih bayi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Firman Allah adalah susu yang murni dari Allah, supaya itu menjadi makanan rohani saudara dan saya, supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh, menjadi dewasa, bertumbuh dalam keselamatan oleh karena kita dibenarkan oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Orang akan banyak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dengan melalui firman-Nya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Mentari, mari kita melihat dalam pertumbuhan. Kita melihat seperti Yesus pada waktu habis puasa 40 hari, dia lapar. Dia dicobai oleh iblis. Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa yang dijawab oleh Yesus? Allah berkata bahwa melalui firman-Nya, manusia tidak hidup hanya dengan roti, tetapi dengan firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Melalui firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itulah makanan rohani orang-orang percaya. Nah, selalu bertumbuh. Coba lihat pertumbuhan Yesus. Pada waktu Yesus lahir, kemudian bertumbuh, semakin besar secara jasmani dan semakin tinggi hikmatnya, sehingga dia dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh manusia. Itu bisa lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Semakin bertambah dewasa, semakin bertambah hikmatnya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang dilahirkan kembali perlu bertumbuh di dalam Yesus Kristus, sehingga saudara berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia di sekitar kita, sehingga Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, dan kita mencintai sesama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi dewasa. Firman Allah selalu berbicara kepada kita bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya diperkenalkan kepada Yesus Kristus melalui firman Allah yang saudara dengar, melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikan berita Injil itu. Nah, setelah dewasa, saudara dan saya mempunyai tantangan melawan si penguasa udara, pemerintahan udara yang dikuasai oleh si iblis, si jahat itu. Dia yang akan menggoda saudara dan saya melalui kehidupan yang menyenangkan di dunia ini oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sangat berkuasa untuk menentang si iblis itu. Karena pada akhir pencobaan si iblis, Yesus berkata, "Nyahlah dari sini. Kamu harus menyembah Allah, bukan menyembah yang lain." Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih, mari kita melihat firman Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya mengenal Yesus Kristus, menyatakan kesalahan di dalam kehidupan rohani kita. Tiap hari ada cobaan supaya kita ditegur kalau kita salah, kemudian dinyatakan kesalahan itu, kemudian baru dididik di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu senantiasa menikmati makanan rohani kita, yaitu firman Allah. Karena firman Allah menguatkan saudara, memberi kekuatan, dan saya tidak bosan-bosan mengatakan, hendaklah saudara dan saya dibangun di atas dia, di atas firman Allah, menjadi teguh di dalam dia, Yesus Kristus yang firman Allah itu sendiri, sehingga kita menjadi kuat dan selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Makanya pada waktu sudah dewasa, saudara dan saya tidak hanya makan susu, tapi makanan yang keras, sehingga saudara menjadi murid Kristus yang tahan banting. Saudara dan saya diingatkan di dalam Lukas pasal 9. Coba kita lihat bersama-sama Lukas pasal 9 ayat 23.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara dan saya setelah dewasa dalam rohani, ditantang oleh Tuhan. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ada kan murid Tuhan Yesus yang, Tuhan Yesus saya mau ikut, tapi saya mau memikirkan orang tua saya dulu, tidak akan menjadi murid Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita melihat, menyangkal diri, memikul salibnya dalam arti suka dan duka, dan mari kita juga mengikut Dia dengan sebenar-benarnya. Yohanes 8 ayat 31, mereka berada di dalam kebenaran itu yang memerdekakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih, akhir dari renungan itu, mari kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Hiduplah dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah suluh bagi kaki kita dan penuntun dalam kehidupan kita. Sekali lagi, berpeganglah pada firman Tuhan, meyakini Allah menguatkan kita, dan melalui firman Tuhan saudara yakin ada jaminan keselamatan, menerima hidup yang kekal, tidak dihukum, dan sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Kuatlah dalam firman Tuhan, teguhlah dalam firman Tuhan, dan berjalanlah dengan berpegang pada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berbicara tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengakar dalam kehidupan kami, membangun kehidupan kami, dan menuntun kehidupan kami, untuk kami hidup berkenan kepada-Mu dengan senantiasa mentaati firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto, bagaimana firman itu berbuat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.